Halo teman-teman, pada saat ini kami akan menampilkan tutorial menguji data regresi linear berganda. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Unanisa Sedapali dan teman kelompok saya. Nama saya Aulia Nurherina. Nama saya Putri Yulianti. Nama saya Muhammad Raja Al-Ghazali. Nama saya Andini. Nama saya Nur Aida. Nama saya Muhammad Akraf. Langkah yang pertama, masuk ke aplikasi Excel. Dari data yang dianalisis terdapat banyak responden berjumlah 50 responden. Di sini kita dapat melihat bahwa variabel X1-nya yaitu kepuasan pelanggan, variabel X2-nya kualitas produk, dan variabel X3-nya yaitu layanan pelanggan. Variabel Y-nya yaitu loyalitas pelanggan. Langsung saja salin datanya untuk memindahkan ke aplikasi SPSS. Setelah menekan Ctrl C, langsung saja masuk ke aplikasi SPSS. Di bagian data view, di bagian data view kita tempelkan data yang telah disalin. Klik variabel view. Setelah itu di bagian name-nya kita ganti. Masuk kembali ke aplikasi SPSS untuk menyalin seluruh variabel. Klik kanan untuk menempelkan ke bawah variabel yang sudah disalin. Setelah ditempelkan, salin kembali, kemudian masuk ke aplikasi SPSS untuk mengganti seluruh nama variabelnya. Kemudian di desimalnya kita ganti semua menjadi angka 0. Langsung saja kita ke bagian value-nya. Value 1 berlabel sangat tidak baik. Lalu klik add. Value 2 kita beri label tidak baik, dan value 3 kita beri label cukup baik. Value 4 kita beri label baik. Value 5 kita beri label sangat baik. Setelah di add satu-satu, kita klik OK. Klik kanan untuk menyalin dan tempelkan ke seluruh value-nya. Di bagian measure semuanya kita ubah ke nominal, kecuali total setiap variabel diganti ke scale. Sebelum uji validitas, kita harus mengetahui hipotesisnya. Langsung saja kita uji validitasnya. Yang pertama, klik analyze, pilih correlate, bivariate, kemudian semua variabel X1.1 sampai X1.3 dengan total X1-nya dipindahkan ke kolom variabel, lalu klik OK. Setelah itu akan muncul outputnya. Jadi pada uji validitasnya, jika R hitung lebih dari R tabel atau signifikansi kurang dari 0,05, maka item pernyataannya valid. Dan sebaliknya, jika R hitung kurang dari R tabel atau signifikansi lebih besar dari 0,05, maka item pernyataannya tidak valid. Pada uji validitas variabel X1 dan X2 dinyatakan valid karena R hitung lebih dari 0,05 dan signifikan tailetnya kurang dari 0,05. Kemudian klik analyze, pilih correlate, bivariate, lalu keluarkan variabel yang sudah kita masukkan, kemudian uji kembali variabel X2.1 sampai total X2-nya. Ulangi langkah yang sama sampai variabel Y untuk menguji validitasnya. Maka dapat disimpulkan pada uji validitas X1, X2, X3, dan Y, semua indikator menunjukkan R hitung lebih besar dari R tabel dan signifikan kurang dari 0,05, maka seluruh item pernyataan dinyatakan valid. Selanjutnya uji reliabilitas, klik analyze, pilih scale, kemudian reliabilitas analisis, klik semua variabelnya kecuali total X1, X2, dan X3. Ulangi langkah yang sama untuk menguji setiap reliabilitas variabelnya. Pada uji reliabilitas,
Variabel dikatakan reliabel jika nilai kerombak alfanya lebih dari 0,60. Sebaliknya, jika kerombak alfanya kurang dari 0,60, maka tidak reliabel. Dari uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai kerombak alfa lebih dari 0,60 sehingga dapat kita simpulkan bahwa semua variabelnya sudah reliabel. Selanjutnya, uji normalitas. Klik Analyze, pilih Regression, klik Linear, pilih total X1, X2, dan X3, pindahkan ke kolom independen. Selanjutnya, total Y-nya atau variabel Y-nya kita pindahkan ke kolom dependen. Klik Save, dan bagian residualnya kita klik Unstandardized. Klik Continue, OK. Maka akan muncul outputnya. Kita lihat pada tabel ANOVA-nya. Selanjutnya klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, Legacy, dan One Sample Kolmogorov. Masukkan variabel unstandardized-nya ke kolom test variable list, kemudian klik OK. Pada uji normalitas, metode uji Kolmogorov-Smirnov-nya dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal jika nilai signifikan T lebih besar 0,05 dan jika kurang dari 0,05 maka nilai signifikannya tidak berdistribusi normal. Kesimpulannya, nilai signifikan pada uji di atas 0,200 lebih besar dari 0,05, berarti data residual terdistribusi normal atau asumsinya terpenuhi. Selanjutnya, uji asumsi klasik pada uji multikolinearitas. Kemudian klik Analyze, pilih Regression, klik Linear. Di bagian statistiknya, kita klik kolinearitas dan covariance metriknya. Di bagian Save, kita tidak checklist unstandardized-nya. Pada uji multikolinearitas, jika nilai tolerance lebih dari 0,10 atau FIF kurang dari 10, maka dinyatakan lolos uji multikolinearitas. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil uji multikolinearitasnya menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 0,10 atau FIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Pada SPSS, klik nilai residual, kemudian pilih Transform, klik Komputer Variable, ketik ABS_residual, kemudian pada tabel numeric expression-nya kita ketik ABS dalam kurung unstandardized residual, klik 2 kali, kemudian tutup kurung, klik OK. Klik Analyze, pilih Regression, dan klik Linear. Di bagian dependen kita masukkan nilai residualnya. Di statistiknya kita checklist estimasinya dan model fit-nya. Lalu Continue, klik OK. Pada uji heteroskedastisitas dapat disimpulkan bahwa hasil heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat kita simpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas atau semuanya lolos uji heteroskedastisitas. Kemudian kita akan menguji persamaan regresi linear berganda. Klik Analyze, pilih Regression, masukkan kembali variabel Y-nya. Pada pembahasan di atas kita dapat melihat persamaan regresi linear bergandanya,
yaitu Y sama dengan min 0,505 ditambah 0,469, yaitu nilai X1 nya ditambah 0,289 nilai X2 nya dan ditambah 0,140 nilai X3 nya. Adapun interpretasi persamaan regresi linearnya dapat kita lihat di pembahasan slide di atas. Adapun hasil uji hipotesisnya, hasil uji koefisien determinasi uji R kuadrat mengukur daya prediksi model regresi. Interpretasinya yaitu nilai E just R square adalah 0,884 atau 88,4%. Artinya X1, X2, dan X3 bersama-sama menjelaskan 88,4% variasi loyalitas pelanggan. Sisanya 11,6% dijelaskan oleh variabel lain. Kemudian hasil uji F. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau signifikansi alfa, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jika nilai F hitung kurang dari F tabel atau signifikan alfa, maka HA ditolak dan H0 diterima. Dapat dilihat interpretasinya yaitu nilai F hitung sebesar 125,841 lebih besar nilai F tabel dan nilai signifikansinya sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Oleh karena itu H4 diterima, yang berarti variabel kepuasan pelanggan X1, kualitas produk X2, dan layanan pelanggan X3 secara simultan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian hasil uji T. Jika nilai T hitung lebih besar T tabel atau signifikan alfa, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jika nilai T hitung kurang dari T tabel atau signifikan alfa, maka HA ditolak dan H0 diterima. Pada tabel outputnya bisa kita lihat, dan uji T menguji hipotesis parsial H1, H2, dan H3. Kriteria keputusannya yaitu HA diterima jika signifikansi kurang dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka T tabel atau DF sama dengan 46. Nilai alfanya sama dengan 0,05 sehingga hasilnya 2,0129. Interpretasi uji T bisa kita lihat pada pembahasan di atas. Simpulan tambahannya yaitu karena semua nilai B atau unstandardized coefficient adalah positif, X1 sama dengan 0,469, X2-nya 0,289, dan X3-nya sama dengan 0,140. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh ketiga variabel independen tersebut adalah positif. Artinya peningkatan pada X1, X2, dan X3 akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Demikian video tutorial dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.